Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Pesan Tuhan berbicara tentang sumber menentukan kualitas hasil. Yang terambil Amsal pasal 25 ayat 26. Amsal 25 ayat dan 26. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Saya akan ulangi lagi sekali lagi Bapak Ibu. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Ini adalah pesan atau nasihat yang disampaikan oleh Raja Salomo. Ada sesuatu yang ditekankan di ayat 26 bagian awal disampaikan seperti ini. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Nah, kita harus memahami ini Bapak Ibu. Mata air yang keruh dan sumber yang kotor ini menggambarkan tentang apa Bapak Ibu? Ini menggambarkan tentang siapa? Tentang apa? Apakah itu menggambarkan tentang kehidupan orang-orang fasik? Atau menggambarkan tentang hidup orang percaya yang hidup dalam kekhawatiran? Karena firman Tuhannya jelas. Ataukah itu memang menunjukkan tentang cara-cara hidup orang-orang fasik? Menunjukkan tentang mata air yang kotor, mata air yang keruh. Tetapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Dikatakan seperti kehidupan orang percaya yang khawatir. Saya melihat bahwa gambarannya adalah seperti air keruh itu. Itulah gambaran kehidupan orang-orang percaya yang hidup dalam kekhawatiran. Menggambarkan tentang air yang keruh, menggambarkan tentang air yang kotor. Nanti kita akan pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Saya akan masuk kepada inti pesan Tuhan ini. Ini sangat penting sekali di inti pesan Tuhan ini. Ada sesuatu yang Tuhan tekankan di sana. Inti pesannya seperti ini Bapak Ibu. Tuhan menginginkan kehidupan setiap orang percaya seperti mata air yang terhubung dengan sumber yang jernih. Dalam hal ini adalah pribadi Sang Raja, Yesus Bapak Ibu. Apa yang dikeluarkan dari sang sumber terpancar juga melalui orang-orang percayanya, terpancar melalui kehidupan setiap kita sebagai gerejanya. Apa yang kita mau alirkan, apa yang kita mau pancarkan di dalam kehidupan setiap kita, yang kita pancarkan adalah sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan, dari Yesus sendiri. Dikatakan sehingga menjadi berkat bagi mereka yang jauh dari melalui aliran-aliran. Bagaimana Tuhan pilih kita untuk menjadi saluran berkat, berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Ini panggilan orang-orang percaya Bapak Ibu, betapa dahsyatnya kalau kita tangkap dan renungkan dengan baik. Sekarang kita akan belajar Bapak Ibu tentang dua hal. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama berkaitan pesan Tuhan minggu ini. Yang pertama adalah kita harus menjaga kemurnian hidup seperti yang Tuhan mau. Kata kuncinya adalah menjaga kemurnian hidup. Menjaga artinya tidak terpengaruh oleh nilai-nilai duniawi atau nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya kan? Kemarin sudah belajar dalam Roma pasal 12 ayat 2 berbicara demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi jangan sampai hidup kita terpengaruh. Firman Tuhan berkata tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, maka hidup kita sudah terpengaruh. Ketika hidup kita terpengaruh, kita mau alirkan apa? Kita mau pancarkan apa di dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Tuhan mau hidup kita menjadi saluran yang bersih, saluran yang murni,
saluran yang benar bagi orang banyak, bukan menjadi saluran yang keruh dan kotor, Bapak Ibu. Makanya kita perlu menjaga hidup kita, menjaga kemurnian hidup kita, supaya tidak terpengaruh oleh nilai-nilai duniawi yang menghancurkan, yang mengotori kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hidup dalam kemurnian seperti yang Tuhan mau ini? Kalau kita perhatikan, penulis Amsal memberikan sebuah jawaban atau gambaran agar kita bisa tetap menjadi saluran yang bersih, yang murni, dan yang benar, Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan. Masih di ayat yang sama, Bapak Ibu. Ayat 26, demikian firman Tuhan, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang yang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Cara yang pertama adalah membuang segala kekhawatiran, bukan memelihara kekhawatiran, Bapak Ibu. Cara yang pertama adalah membuang segala kekhawatiran. Firman Tuhan berkata, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Kekhawatiran sama dengan orang yang tidak percaya, sama dengan orang yang ragu kepada Tuhan, Bapak Ibu. Saya melihat bahwa kekhawatiran itu adalah penyebab sehingga orang-orang percaya tidak lagi menjadi saluran yang bersih. Kekhawatiran ini penyebabnya, Bapak Ibu. Ketakutan, keraguan-raguan, ketidakpercayaan itu penyebab. Sehingga kita tidak menjadi saluran lagi yang bersih di hadapan Tuhan. Tidak lagi menjadi saluran yang murni. Tidak lagi menjadi saluran yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Memelihara kekhawatiran, memelihara ketakutan. Itu mengotori, Bapak Ibu. Itu mengotori hidup orang-orang percaya. Sehingga tidak berdampak, sehingga tidak bisa mengalirkan sesuatu yang bisa memuaskan banyak orang lewat kehidupan setiap kita. Kalau saya gambarkan, Bapak Ibu, kekhawatiran itu adalah penghambat. Menghambat kita untuk menjadi saluran tersebut. Ketika air yang murni, air yang bersih, Bapak Ibu, ada kotoran, siapa yang mau minum, Bapak? Gak ada yang mau minum. Misalnya ya, air kemasan bersih nih, kita lihatnya, jatuh aja sesuatu yang kotor, orang gak mau minum. Sama dengan kehidupan setiap kita. Kekhawatiran itu menghambat kita untuk menjadi saluran yang lebih luas. Jadi orang yang khawatir akan mengalirkan apa, Bapak Ibu, kira-kira? Akan mengalirkan berkat? Enggak, mengalirkan juga kekhawatiran. Orang yang khawatir memancarkan apa? Kekhawatiran. Jadi jangan sampai kita salah, jangan sampai hidup kita tidak jaga, sehingga terpengaruh, akhirnya kita tidak bisa berdampak apa-apa bagi kehidupan orang banyak. Jangan sampai kita memancarkan sesuatu yang tadinya bersih jadi kotor. Yang kotor ini yang akan disalurkan nanti. Jangan sampai, Bapak Ibu. Jadi kita harus jaga kemurnian ini. Kemurnian hidup kita di dalam Kristus, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Itu kan panggilan orang-orang percaya, Bapak Ibu, menjadi berkat, menjadi saluran yang murni, seperti dari sang sumber yang murni, yang bersih, yang kudus. Kita bisa mempelajari kekhawatiran itu membuat seseorang tidak bertumbuh di dalam Kristus, Bapak. Tidak berbuah di dalam Kristus.
Orang mau nikmatin apa kalau kita hidup dalam kekhawatiran? Orang tidak akan bisa menikmati apapun lewat kehidupan setiap kita. Amsal 12 ayat 25. Firman Tuhan berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ini luar biasa firman Tuhan Bapak. Kekhawatiran itu membungkukkan orang, gak jadi apa-apa. Itu cara yang pertama Bapak Ibu. Cara yang kedua adalah tidak mengikuti cara hidup orang fasik, apalagi memperlihatkan kekhawatiran kepada orang-orang fasik. Karena firman Tuhan dijelaskan di ayat 26, menjadi ayat dasarnya Bapak Ibu. Dikatakan, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Di hadapan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang hidup dengan caranya sendiri Bapak Ibu. Nah, kita harus pahami ini dulu. Orang fasik adalah orang yang hidup dengan cara-caranya sendiri, yang tidak mau mengandalkan Tuhan, yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, itu cara-cara kehidupan orang-orang fasik Bapak Ibu. Makanya kita harus jaga, jangan sampai kita mengikuti cara-cara mereka. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu, Amsal 4. Amsal 4 ayat 14. Nanti kita akan lompat ke 18 sampai 19. Ayat 14 dulu. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu, janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang terang tengah hari. 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang kita pelajari? Jangan sampai kita mengikuti cara hidup mereka. Tugas kita adalah menjaga kemurnian hidup di hadapan Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita menjadi saluran yang murni, saluran yang bersih bagi orang banyak. Jadi ini yang poin yang pertama yang kita pelajari Bapak Ibu. Kita harus menjaga kemurnian hidup seperti yang Tuhan mau. Sekarang kita akan masuk poin yang kedua. Poin yang kedua adalah kita harus mempertahankan. Tadi kita menjaga Bapak Ibu. Kita harus mempertahankan kualitas hidup dengan cara senantiasa terhubung dengan Sang Sumber. Poin pentingnya adalah mempertahankan kualitas hidup. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah tidak boleh mengurangi kadar, tidak boleh mengurangi rasa, atau tidak boleh mengurangi keaslian yang seharusnya. Ini sulit Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Ini sangat sulit. Mempertahankan kualitas itu sangat sulit. Tapi biarlah kita bersama-sama Bapak Ibu merenungkan ini, kita belajar bersama-sama. Mengapa kita harus mempertahankannya? Supaya apa? Supaya kita dinikmati, supaya hidup kita dinikmati. Dinikmati orang-orang di sekitar kita, dinikmati keluarga kita, teman-teman mungkin, teman perkuliahan mungkin, komunitas kita mungkin, dimanapun kita berada. Kan panggilan hidup kekristenan itu kan menyalurkan. Apa yang kita terima dari Sang Sumber, kita juga harus salurkan. Seperti itu Bapak Ibu. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi dibagikan pada orang banyak. Kita mau lihat dasar firman Tuhan Bapak Ibu. Masih tetap ayat yang sama Bapak Ibu. Amsal 25 ayat 26. Demikian firman Tuhan, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di ayat ini, ada hal-hal
Apa yang membuat kualitas hidup orang benar itu berkurang? Dikatakan orang benar yang khawatir. Apa yang membuat kadar itu, kualitas itu berkurang? Ketika tidak terhubung dengan Sang Sumber. Ketika membiarkan hidupnya dikuasai kekhawatiran. Ketika hidupnya dikuasai ketakutan, ketidakpercayaan, itulah yang mengurangi kadar, itulah yang mengurangi kualitas. Seharusnya orang benar tidak terpengaruh. Betul ya Bapak Ibu ya? Seharusnya kualitasnya tetap sama, nilainya tetap sama. Pernah hamba Tuhan memperlihatkan tentang ilustrasi uang 100.000 Bapak Ibu, diunyak-unyak gitu ya, nilainya tetap sama. Kehidupan kita harusnya seperti itu Bapak Ibu, tidak terpengaruh, tidak mengurangi kadar atau rasa atau keaslian atau nilai dari keaslian itu tersebut. Jadi saya melihat ketidakterhubungan itulah yang menghancurkan. Ketidakterhubungan dengan sumber itulah yang mengurangi. Bahkan istrinya bukan mengurangi, sama sekali tidak ada rasa. Ketika kita membiarkan kekuatan, ketakutan menguasai hidup kita, Bapak. Bagaimana pandangan orang tentang hidup kekristenan kita? Aduh, doa terus nih. Aduh, ibadah terus nih. Tapi tidak menunjukkan tentang kualitas itu. Perbedaannya sama orang fasik apa? Kalau seperti itu Bapak Ibu. Iya kan? Makanya perlu kita jaga. Tetap terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Mendapatkan sumber yang sama dari pusatnya, dari sumbernya itu Yesus Kristus. Jadi jangan sampai kita membiarkan, tidak mempertahankan kualitas itu Bapak Ibu. Tidak dapat dinikmati banyak orang hidup kita. Jadi benar-benar kita renungkan bersama-sama bagaimana kita bisa mempertahankan kualitas kita. Mungkin orang kita beda ya, beda. Keberadaan kita melihat, oh ini beda sekali. Kedatangan kita mungkin dalam sebuah organisasi mungkin, perkumpulan mungkin, beda ya. Ini sulit Bapak Ibu, mempertahankan kualitas yang saya sampaikan, ini sulit sekali. Tapi biarlah itu kita terus muncul di tengah-tengah kegelapan seperti ini, menyalurkan kasih Allah, menyalurkan sumber yang benar kepada orang-orang banyak. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 7. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39a. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. 39 bagian A. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sampai di situ Bapak. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa menjaga kualitas hidup di dalam Kristus. Dari 3 ayat itu Bapak Ibu ada 3 poin yang mau saya sampaikan di sana. Yang pertama adalah harus datang kepada Tuhan, supaya tetap menjaga kualitas itu di dalam kehidupan setiap kita. Datang kepada Tuhan. Datang artinya terus membangun keintiman bersama dengan Tuhan. Kapan? Setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Kita perlu Tuhan Bapak Ibu. Bukan tiap tahun, tiap bulan, bukan. Tiap waktu di dalam kehidupan setiap kita harus datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah percaya kepada Kristus. Ini adalah modal. Ini adalah kunci untuk mendapatkan aliran dari Sang Sumber. Kuncinya adalah percaya. Karena kita mau alirkan juga kan.
Dari mana kita bisa mengalirkan kalau kita tidak terhubung sama Tuhan, kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak mendapatkan sang sumbernya? Kita tidak bisa mengalirkan apapun, Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah kita percaya. Itu modal kita. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita juga dapat mengalirkan aliran yang sama dari sang sumber itu. Yang ketiga, menjaga hidup kita tetap penuh Roh Kudus. Di ayat 39 dijelaskan, Bapak Ibu. Artinya mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup kita, bukan setengah-setengah, sepenuhnya, Bapak Ibu. Kita harus izinkan itu. Izinkan Roh Kudus bekerja leluasa di dalam kehidupan setiap kita, menguasai kehidupan setiap kita sepenuhnya. Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada Roh yang menguasai hidup kita, Bapak. Jadi kita harus izinkan Roh Kudus menguasai kehidupan setiap kita. Biarlah Roh Kudus juga memperbaharui kehidupan setiap kita, hari ke hari, waktu ke waktu, Bapak. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau nggak ada Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Kalau nggak ada Roh Allah yang menguasai hidup setiap kita, Bapak. Jadi dua hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu, yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Dua hal, yang pertama adalah kita harus menjaga kemurnian hidup seperti yang Tuhan mau. Yang kedua adalah kita harus mempertahankan kualitas, sekalipun sulit, Bapak Ibu, dengan cara senantiasa harus terhubung dengan sang sumber. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.